Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Agustinus Salema dengan NIM 20150021. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Artawacana Kupang, program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang film Pelatih Helmintes atau Cacing Pipih. Pelatih Helmintes atau Cacing Pipih merupakan salah satu film dalam kingdom Animalia yang masuk dalam subfilum Avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan-hewan yang termasuk dalam film ini memiliki ciri dan sifat sebagai berikut. Yang pertama, tubuhnya tipis dan pipih. Yang kedua, simetri bilateral. Yang ketiga, triploblastik acelomata. Yang keempat, reproduksi secara seksual. Dan yang kelima, hidup bebas dan parasit. Yang keenam, sistem pencernaannya berupa gastrovaskuler. Dan yang ketujuh, memiliki protonephrodia sebagai alat ekskresi, contohnya yaitu pada cacing planaria. Yang berikut adalah struktur fisiologi pada Pelatih Helmintes. Yang pertama, sistem pencernaan. Saluran pencernaan pada hewan ini tidak sempurna, yaitu berupa gastrovaskuler yang terletak di tengah tubuh dan berperan sebagai usus. Akan tetapi, ada juga Pelatih Helmintes yang tidak memiliki saluran pencernaan. Yang kedua yaitu sistem ekskresi. Sistem ekskresinya bersifat sederhana dan terutama berfungsi untuk memelihara keseimbangan osmosis antara hewan dan lingkungannya. Sistem ini tersusun dari sel-sel yang bersilia, yaitu sel api atau sel-sel bulu getar yang biasa disebut solenosit. Yang ketiga, sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari dua ganglion otak yang dilengkapi dengan syaraf-syaraf tepi sehingga membentuk sistem saraf tangga tali. Yang keempat, sistem reproduksi. Pada umumnya, hewan ini bersifat hermafrodit, artinya pada satu tubuh terdapat alat kelamin jantan dan betina, namun jarang terjadi pembuahan sendiri. Reproduksi terjadi secara generatif dan vegetatif. Reproduksi secara generatif dengan perkawinan silang dan berlangsung secara fertilisasi internal. Reproduksi vegetatif dengan cara regenerasi, yaitu individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. Yang berikut adalah 5 sistem indera. Beberapa jenis cacing pipih memiliki sistem pengindera berupa oceli, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya. Bintik mata tersebut biasanya berjumlah sepasang dan terdapat di bagian anterior atau kepala. Seluruh cacing pipih memiliki indera meraba dan sel kemoreseptor di seluruh tubuhnya. Beberapa spesies juga memiliki indera tambahan berupa auricula, telinga statostita, pengatur keseimbangan, dan reroreseptor, organ untuk mengetahui arah aliran sungai. Yang berikut adalah struktur anatomi pada Pelatih Helmintes. Tubuh Pelatih Helmintes tertutup dengan epidermis dan tidak bagian sentral mengandung silia yang berfungsi untuk merayap. Pada lapisan epidermis terdapat banyak sel kelenjar dan batang-batang kecil yang disebut podostasi. Kelenjar ini menghasilkan lendir untuk melekat dan membungkus mangsa dan sebagai jejak lendir pada waktu merayap. Sel kelenjar acap kali juga terdapat di dalam mesenkim atau parenkim yang mempunyai saluran kecil yang menembus epidermis. Di bawah epidermis terdapat serabut otot melingkar longitudinal diagonal. Teman-teman, sebelum kita masuk pada klasifikasi pada Pelatih Helmintes, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada Pelatih Helmintes, khususnya pada hewan planaria. Sistem reproduksi pada Pelatih Helmintes itu terjadi secara fragmentasi atau pemotongan pada bagian tubuh menjadi beberapa bagian. Nah, sistem reproduksi pada hewan planaria ini teman-teman bisa lihat pada gambar. Di sini kita mulai dari planaria dewasa. Ini. Di mana planaria dewasa ini dia akan mengalami proses fragmentasi atau pemotongan diri menjadi beberapa bagian, maka akan terbentuklah seperti gambar ini. Di mana gambar ini terdapat 3 potongan, yaitu potongan bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Maka terbentuklah seperti ini. Nah, bagaimana apa yang terjadi jika tubuh planaria ini mengalami pemotongan menjadi beberapa bagian seperti yang gambar ini? Jika tubuh planaria mengalami fragmentasi pada bagian kepalanya, maka akan tumbuh ekor dan menjadi planaria dewasa. Nah, jika pemotongan pada bagian tengah ini
maka tubuh planaria ini, bagian tengah ini akan tumbuh kepala dan ekor sekaligus dan akan membentuk planaria dewasa. Nah, jika pemotongan pada bagian ekor ini, maka pada bagian ekor ini akan tumbuh kepala dan akan menjadi planaria dewasa. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada klasifikasi pada Platyhelminthes. Yang pertama yaitu kelas Turbellaria. Kelas Turbellaria merupakan cacing pipih yang menggunakan bulu getar sebagai alat geraknya. Contohnya adalah planaria. Yang kedua adalah kelas Dermatoda. Kelas Dermatoda memiliki alat hisap yang dilengkapi dengan kait untuk melekatkan diri pada inangnya karena golongan ini hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan. Contohnya cacing hati. Yang ketiga adalah kelas Gestoda. Cacing pipih kelas ini memiliki tubuh seperti pita bersegmen-segmen dan dapat melipat. Kulit tubuhnya dilapis kitin sehingga tidak tercemar oleh enzim di usus inang. Hewan ini tidak mempunyai mulut, anus, dan saluran pencernaan, sehingga makanan yang diserap secara difusi melalui permukaan tubuhnya. Selain itu, cacing ini termasuk parasit pada hewan dan manusia. Contohnya adalah Taenia saginita. Yang berikut adalah kelas Monogenea. Kelompok Monogenea merupakan kelompok Platyhelminthes yang hidup menumpang pada hewan lain sebagai parasit pada perairan tawar atau air laut. Sebagian besar menumpang pada permukaan luar tubuh inang sehingga disebut ektoparasit. Monogena menjadi parasit pada inangnya selama seluruh hidupnya tanpa membutuhkan inang perantara. Berbeda dengan kelompok Dermatoda. Untuk melekat pada inangnya, Monogenea memiliki struktur opisthaptor pada bagian posterior dan prohaptor di bagian anterior. Yang berikut adalah manfaat dari Platyhelminthes. Umumnya, Platyhelminthes merupakan cacing yang merugikan karena bersifat parasit pada manusia dan hewan. Namun terdapat spesies Platyhelminthes yang tidak merugikan manusia atau hewan, yaitu planaria ini. Planaria memiliki peranan yang dimanfaatkan sebagai makanan ikan. Platyhelminthes lebih banyak memberikan dampak kerugian bagi manusia dan hewan. Ketika manusia mengonsumsinya, dampaknya dapat merugikan manusia karena terinfeksi cacing yang dapat menyebabkan masalah-masalah bagi kesehatan manusia. Demikianlah hasil pemaparan materi saya tentang film Platyhelminthes. Sekian dan terima kasih.